Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. One Piece minggu ini memanglah tidak libur. Jadi dalam waktu dekat kita akan bisa menikmati keseruan dari kelanjutan cerita One Piece chapter 1004, di mana di sana sepertinya akan terungkap bagaimana wujud dari mode hybrid milik Yonko Kaido. Namun kali ini kita akan membicarakan hal yang berbeda, yaitu dikarenakan pada tanggal 4 Februari kemarin komik One Piece versi tankobon yaitu volume 98 telah rilis. Maka kali ini kita akan mengulas kembali beberapa hal penting yang terjadi pada chapter-chapter yang ada pada One Piece volume 98. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada cover volume One Piece 98 ini diperlihatkan full member dari 9 Akazaya dengan Luffy dan Yamato yang berada di tengahnya. Pada 9 Akazaya ini sudah tidak menghitung Kanjuro lagi sebagai anggotanya, namun telah menggantinya dengan kakak dari Okiku yaitu Izo. Pada One Piece volume 98 ini, chapter yang termuat di dalamnya adalah dari chapter 985 sampai chapter 994. Ya, biasanya di dalamnya ada 10 chapter. Baiklah, inilah hal-hal menarik yang ada di dalam chapter-chapter tersebut. Yang pertama adalah chapter 985. Pada chapter ini, ada beberapa hal penting yang terungkap di sini, yaitu di antaranya adalah tentang Kaido dan Big Mom yang akhirnya menyatakan tentang tujuan mereka, yaitu ternyata mereka juga sebagai bajak laut masih mengincar harta peninggalan Goldie Roger yaitu One Piece. Dan bukan hanya itu, sambil membicarakan tentang angkatan laut yang telah membubarkan organisasi Shichibukai karena telah memiliki senjata yang baru, Kaido juga menyatakan bahwa ia akan mencari senjata kuno. Lalu hal yang penting lainnya yang terjadi pada chapter ini adalah akhirnya si pengkhianat Kanjuro harus meregang nyawa di tangan rekannya sendiri yaitu Okiku. Melihat hal ini, kami sejujurnya cukup puas karena sudah muak melihat wajah Kanjuro yang ternyata adalah seorang pengkhianat semenjak menjadi pengikut Oden. Dan hal lainnya yang juga cukup mengejutkan adalah tertebasnya leher Shogun Kurozumi Orochi di tangan Yonko Kaido. Ya, tidak ada yang menyangka Orochi akan menemui ajalnya secepat ini. Ya, meskipun kami saat ini masih berpikiran bahwa Shogun Orochi di chapter-chapter selanjutnya akan muncul dan hidup lagi berkat kekuatan buah setan mythical Zoan miliknya itu. Chapter 986. Pada chapter ini menceritakan beberapa hal, yaitu yang pertama tentang kesedihan Sarung Pedang Merah karena harus membunuh kawannya sendiri. Ya, meskipun ia adalah seorang pengkhianat, namun kelompok Sarung Pedang Merah masih merasakan kesedihan atas meninggalnya Kurozumi Kanjuro. Yang kedua adalah tentang kekacauan pada anak buah Orochi di Pulau Onigashima karena sang shogun telah ditebas oleh Kaido. Lalu yang ketiga tentang keteguhan hati Momonosuke yang dengan lantang ia mengakui bahwa ia adalah anak dari Kozuki Oden. Meskipun Momonosuke sudah diberi kesempatan oleh Kaido bahwa jika ia tidak mengaku sebagai anak Kozuki Oden, maka Kaido akan membatalkan eksekusi Momonosuke. Lalu yang terakhir adalah adegan mengejutkan di mana pada akhirnya para Sarung Pedang Merah memulai lonceng pertarungan di Wano Kuni, yaitu pembalasan dendam klan Kozuki kepada bajak laut Kaido. Pada akhir panel chapter ini, 9 Sarung Pedang Merah akhirnya bisa mencapai posisi Kaido dan melancarkan serangan kepada Kaido. Chapter 987. Pada chapter ini, Kaido bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa para 9 Sarung Pedang Merah bisa melancarkan serangan kepadanya, sehingga ia sampai-sampai teringat ketika Kaido mendapatkan luka dari Kozuki Oden. Dan di sini pula ketika Kaido memberitahu kepada 9 Sarung Pedang Merah bahwa bekerja sama jika dengan bajak laut pasti suatu saat akan ada pengkhianatan. Namun Kinemon menjawab tanpa ragu bahwa Luffy berbeda dengan bajak laut yang lainnya.
dan Luffy lah orang yang akan berdiri di puncak lautan. Selain itu, di sini juga terjadi percakapan epik antara Luffy dengan Big Mom, di mana ketika Big Mom bertanya kepada Luffy datang ke Wano Kuni apakah untuk mengalahkan Kaido, dan Luffy pun menjawab, "Tidak, bukan begitu. Aku datang ke sini untuk menghajar kalian semua, karena ini adalah perang besar-besaran." Mendengar hal itu, pihak Kaido atau pihak aliansi Luffy pun semakin bergemuruh, dan Kaido pun mulai menjadi naga dan naik ke atas pulau Onigashima. Chapter ini ditutup dengan siluet Nekomamushi yang berubah menjadi wujud sulong. Chapter 988. Pada chapter ini, pertarungan di atas pulau tengkorak Onigashima telah dimulai. Di sana terlihat Kaido bersama Jack, Number nomor 7 dan anak buahnya mulai bersiap untuk melawan para Sukuming yang kebanyakan telah berubah menjadi wujud sulongnya. Lalu di chapter ini juga, akhirnya Momonosuke berhasil diselamatkan oleh Shinobu dan Sanji. Dan Sanji pun kebagian adegan yang cukup keren, yaitu Sanji digambarkan melakukan pertarungan dengan King. Lalu adegan epik lainnya yang terjadi di sini adalah di mana ketika Franky berhasil melindas wajah Big Mom dengan mogenya. Chapter 989. Pada chapter ini, adegan epik pun masih berlanjut, seperti tegur sapa setelah lama bertemu antara Big Mom dengan Brook. Lalu tingkah sok keren Franky ketika diminta pergi oleh Nami, karena Nami merasa Franky telah melakukan hal yang buruk, yaitu membuat seorang Yonko marah. Namun bukannya lari, Franky malah mulai melakukan serangan Radical Beam sambil berkata, "Lari? Apa-apaan kau ini Nami? Bukankah kita akan membuat kapten kita menjadi raja bajak laut?" Lalu hal penting lainnya yang ada pada chapter ini adalah terungkapnya bahwa Number adalah makhluk raksasa kuno gagal yang Kaido beli dari Pulau Pang Hazard. Dan hal selanjutnya pasti masih kita ingat, yaitu di mana Jinbei dan Robin bekerja sama untuk menggulingkan Big Mom menjauh dari medan pertempuran. Kemudian hal selanjutnya yang terjadi pada chapter ini adalah meskipun setiap anggota topi jerami menghadapi rintangan untuk menembus pertahanan musuh, namun hal itu tidak membuat para samurai patah semangat dan takut akan kekalahan. Dan di akhir panel chapter ini ditutup dengan adegan epik berkumpulnya anggota topi jerami di satu tempat. Chapter 990. Pada chapter ini menceritakan tentang kelanjutan pertarungan di atas pulau tengkorak Onigashima, di mana di sana terlihat Nekomamushi dan Inu Arashi yang masih menjadi siluet mulai berniat untuk melancarkan serangan kepada Kaido. Namun selain itu, pada chapter ini berfokus pada satu karakter, yaitu Extract. Ya, seorang Kapten Sword dari pasukan Angkatan Laut ini ternyata penyamarannya telah diketahui oleh pihak bajak laut Kaido, yaitu khususnya oleh Husu dan Queen. Setelah Extract dihajar oleh Queen dan Husu, Extract melarikan diri dan bertemu dengan Monkey D. Luffy. Dan dengan harapan yang sudah mulai hilang, Extract meminta bantuan kepada Monkey D. Luffy untuk menyelamatkannya. Chapter 991. Inti dari chapter ini adalah mempertunjukkan pertarungan yang terjadi di lantai dasar Wano Kuni, seperti pertarungan melawan Number dan Apo. Dan juga terlihat Queen juga mulai menembakkan peluru-peluru beracunnya. Dan pada bagian akhir chapter ini, akhirnya diperlihatkan juga wujud sulong dari kedua raja Pulau Zou, yaitu Nekomamushi dan Inu Arashi. Dan keadaan di sana ditunjukkan bahwa Jack telah babak belur setelah melawan kedua suku Ming ini. Dan di sana kita juga melihat sisi baik dari Yonko Kaido, yaitu ia terlihat merasa kasihan kepada Jack yang telah babak belur. Chapter 992. Pada chapter ini mulailah ditunjukkan oleh Oda betapa kerennya mantan komandan divisi pertama bajak laut Shirohige, yaitu Marco, di mana ia terlihat berbicara tentang kebebasan yang dimiliki mantan anggota bajak laut Shirohige di depan Yonko Big Mom. Lalu sebagian lainnya dari isi chapter ini menceritakan tentang kelanjutan pertarungan antara Yonko Kaido dan para 9 sarung pedang merah. Di sana terlihat 9 sarung pedang merah mampu memberikan luka kepada Kaido dengan gaya serangannya masing-masing, seperti Nekomamushi dan Inu Arashi dengan mode sulongnya, Raizo dengan teknik gulungannya, Izo dengan pistolnya, Kaomatsu dengan teknik pedang aliran kapanya,
Dan akhir panel chapter ini ditutup dengan adegan Kaido di mana Kaido terkena serangan pada luka lamanya oleh para 9 sarung pedang merah. Chapter 993. Pada awal chapter ini, kita ditunjukkan hal yang sangat-sangat mengembirakan namun menyedihkan pula, yaitu di ibu kota bunga Wano Kuni. Di sana terlihat rakyat ibu kota bunga sedang merayakan hari festival api, di mana di benak hati para rakyat ibu kota bunga itu ternyata masih menyimpan harapan pada bangkitnya kembali klan Wano Kuni. Dan menurut mereka, dari 1 tahun hanya hari inilah di mana mereka bisa bersenang-senang dan bahkan air biasa pun terasa menjadi enak. Kemudian bagian lain dari chapter ini adalah pertunjukan kekacauan di lantai 1 kastil Kaido, di mana di sana telah menyebar wabah iblis es yang timbul dari peluru milik Queen. Lalu diceritakan juga tentang Momonosuke dan Yamato yang bertemu dengan pasukan Sasaki. Dan di akhir-akhir chapter ini, kita diperlihatkan Kaido yang terluka akibat serangan 9 sarung pedang merah. Namun tidak lama setelah itu, Kaido pun mulai bangkit dan melancarkan serangan tebasan angin yang membuat putus lengan Okiku. Chapter 994. Pada chapter terakhir dalam volume ini, masih diperlihatkan kelanjutan pertarungan di atas Pulau Onigashima. Namun di sana Kaido sudah dalam wujud manusianya. Dan di sisi lain menceritakan perjuangan Luffy untuk sampai ke atas. Dan juga diperlihatkan kondisi kekacauan lantai bawah akibat wabah iblis es milik Queen. Dan keadaan di sana menjadi semakin kacau setelah Queen memberitahu bahwa hanya ada 1 vaksin dari virusnya itu. Dan vaksin tersebut Queen berikan kepada Apu. Dan poin penting lainnya dari chapter ini adalah yang pertama tentang pengungkapan bahwa Yamato juga ternyata menyaksikan kejadian eksekusi Oden Kozuki 20 tahun yang lalu. Dan di sana Yamato terlihat melindungi Momonosuke dan Shinobu dari serangan-serangan pasukan milik Sasaki. Dan chapter terakhir ini ditutup dengan perkenalan ulang dari sosok Yamato, bahwa Yamato yang biasanya mengaku sebagai Oden Kozuki memiliki nama lain, yaitu Yamato. Dan Yamato juga berkata ia telah siap untuk mengorbankan nyawanya demi Momonosuke. Jadi itulah kejadian-kejadian penting yang terjadi pada komik One Piece volume 98. Dengan membaca ulang chapter tersebut, kita menjadi bisa lebih menikmati dan paham betapa serunya penyergapan yang dilakukan oleh para 9 sarung pedang merah. Sehingga mungkin sekian dulu video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.